penyebaran data dan frekuensi itu seberapa sering data itu muncul gitu. Nah, kalau kalian kuantitatif maka harus ada uji hipotesis. Ada berapa itu hipotesis? Hipotesis Ada hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nul menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan. Misalnya the influence of, kita itu aja ya, the influence of quizzes in improving student listening skill. Ada perubahan nggak gitu? Nanti berarti tidak ada perubahan, maka hipotesis nul diterima gitu. Maka hipotesis alternatif itu yang ditolak. Jadi kalau kuantitatif itu hanya antara accepted yang nul atau yang alternatif hipotesis ini. Next, membuat output. Output ini bisa berupa grafik dan juga tabel. Nah, nanti bagaimana cara membacanya? Biasanya yang kita baca adalah nilai P. Nilai P itu apa? Nilai P adalah bagaimana value-nya, apakah signifikan atau tidak. Nanti akan terlihat gitu. Ketika itu signifikan, tandanya dari mana? Nah, interface SPSS. Interface itu apa? Interface itu adalah layar yang ada di SPSS. Gitu. Ada dua layarnya, data view dan variable view. Kalau variable view, tempat mendeskripsikan setiap variabel, menentukan jenis data, memberikan label. Sementara data view, tempat kita memasukkan angka-angkanya. Mari kita buka si SPSS. Banyak orang yang takut kuantitatif karena nggak ngerti. Kalian di tipe yang mana? Takut? Bukan kualitatif. Mams. Ribet. Belum belajar. Kalau menurut saya yang ribet itu justru kualitatif. Tapi saya suka cerita. Ya, karena saya suka berkata-kata, jadi saya lebih suka kualitatif Nah, dan itu. menganalisa. Betul. Tapi kalau kalian suka yang instan dan cepat, harusnya sih kalian lebih suka kualitatif. Itulah arti gua. Aku suka kata-kata. Karena misalnya sudah mengambil data di sekolah selama 3 bulan, dalam semalam kalian sudah bisa menganalisa. Sementara kalau kualitatif, kalian membutuhkan waktu another 3 bulan atau 1 bulan lagi untuk dibaca lagi. Kira-kira jawaban guru yang ini ada polanya kaitannya nggak dengan guru yang ini gitu, dibandingkan gitu. Kualitatif tidak seseram itu, kualitatif tidak sesederhana itu. Ya. Tapi semua punya konsekuensinya Kuanti nggak masing-masing seperti ya. itu. Kuanti nggak sesederhana. Oke, kita new dataset saja ya, karena kita mau latihan. Oke. Nah, ini adalah interface. Apa itu interface? Layar kerja kita. Ada data view dan variable view. Data view dan variable view. Ini kita sedang membuka data view. Apa saja di sini? Di sini ya variabel var. Variabelnya kalau data variabel view seperti ini misalnya name itu adalah misalnya kan kalau kita mau masukkan data ada student 1, student 2, student 3 gitu ya. Ada student name. Nah, di data variable view ini tidak boleh ada spasi. Jadi harus pakai underscore. Oke. Nah, karena si nama student ini kan bukan nomor kan? Misalnya Hanifah Rahmatulnisa HR nanti inisialnya atau student 1 gitu. Maka ini bukan sebuah nomor, tapi ini merupakan sebuah string. Apa itu string? String tidak memberikan pengaruh pada sebuah perhitungan. Oke. Kalau desimal ini nanti di angka, misalnya mau memasukkan nilai pretest dan posttest, ini untuk eksperimen lah. Tahu kan maksudnya eksperimen? Ya. Misalnya improving student speaking skill through role play misalnya. Ada sebelum kita memberikan treatment role play, kita ujikan dulu pretest. Sebelum kita kasih treatment, kita kasih pretest. Sesudahnya kita kasih posttest. Nanti kita hitung apakah itu improve atau tidak gitu, apakah ada efeknya atau tidak gitu. Nah, terus kita itu aja deh ya. Kita ini sini pretest. Bisa lurus nih ya. Sini kita post test.
berapa di belakang angka? Atau 8527 gitu. Penilaian di sekolah biasanya gimana? 85 Jarang ada desimal. Oke, berarti biasanya 85,5 gitu. Iya. Berarti desimalnya ada 1 di belakang Ada. koma. Iya. Oke, berarti 2 kali 1 Satu. Sepakati. Satu. IPK aja lah, IPK misalnya. 2. Misalnya 85,25 gitu. Berarti ada 2 di belakang koma. Kalau misalnya 75,5 berarti desimalnya 1. Kalau nggak ada desimalnya berarti 0. 0. Oke. Nah, di sini label baru kita bisa menggunakan spasi gitu. Ini nama mahasiswa. Terus sebelum treatment, sesudah treatment, Nggak bisa kontrol Z. nggak bisa ya? Bisa deh. Pos. Nah, jadi bisa spasi kita pakai underscore, ini numerik, label nama mahasiswa. Terus di sini sebelum treatment. Terus di sini sesudah treatment. Nah, ini masih bisa. Bisa justru apa yang kalian kode-kode di sini misalnya, nah ini bisa diklarifikasi di label. Oke, misalnya nih ada proses lain. Kalian mau tadi si Sarwan scale apa? Likert scale. Ini kan student 1, student 2, student 3. Nah, ini value-nya apa? Misalnya atau setuju, tidak sangat setuju gitu. Misalnya kalau sangat setuju atau sangat tidak setuju nilainya 1. Setuju nilainya 2. Nah, ini dikasih value. Oke, di sininya dikasih value. Tapi kan kita enggak jadi non. Oke, ini di nominal ya, sama ini apa? Oke, nanti kita iniin dulu. Kita lanjut ke sini lagi ya. Karena kan tadi cuma mau lihat data view-nya saja. Oke, next, tipe-tipe data. Ini saya mau jelasin lagi. Tipe-tipe data di dalam kuantitatif itu ada 3. Satu yang nominal, data kategori tanpa urutan seperti jenis kelamin sama warna. Warna kan bisa random banyak ya, magically linear gitu banyak, tidak berurutan. Nama juga. Berarti kalau nanti dia nama, dia nominal. Sementara kalau data dengan urutan SD, SMP, SMA itu dia ordinal. Kalau dia rasio, interval atau skor itu scale. Ingat, nominal tidak berurutan, ordinal berurutan, scale yang bisa dihitung atau angka gitu. Nah, langkah-langkah menggunakan, kita buka SPSS, kita masukkan variabel di variabel view. Nah, ini contohnya aja sih ya. Nah, nanti ada kali analyze di sini. Analyze, kita pilih uji statistik yang mana yang mau kita sesuaikan. Apakah kalian correlational study atau eksperimental atau mau mencari hubungan atau mana gitu. Jadi kalau Sarwan misalnya analisis statistik deskriptif yang biasa, yang Likert scale biasanya deskriptif statistik. Lihat rata-rata dan persebarannya gimana. Nah, uji 2 kelompok ini, misalnya mau melihat ada namanya perbedaan nilai antara laki-laki dan perempuan, kita makanya uji T2 kelompok gitu. Atau T-test, compare means independent simple T-test gitu. Kalau dia mau melihat post test sama pre test berarti dia multiple test gitu, pair test, T-test. Terus ada korelasi, mau melihat apakah ada hubungan yang terjadi antara self motivation dan speaking performance. Nah, kita pakainya uji korelasi. Nah, correlate bivariate, hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian. Waktu belajar itu kan apa sih namanya, ordinal ya gitu. Terus nanti nilai ujian atau self motivation. Tapi pertama-tama kita nanya dulu ke mereka menggunakan Likert scale tadi, adakah hubungannya gitu. Self motivationnya jika mengerjakan sendiri 1, 2, 3 rating tadi, angkanya nanti kita masukkan.
kelamin dan pilihan jurusan. Perbedaan nilai ujian antara 3 kelas pakainya ANOVA. Oke, jadi tergantung kalian itu mau apa gitu, risetnya mau yang mana. Nah, nanti jangan sampai salah pilih. Kalau dia salah pilih nanti error. Seperti tadi pertanyaan Nika. Oke, contoh format nih, tipe-tipenya. Kalau nama itu string karena tidak memberikan dampak apapun. Jenis kelamin atau gender gitu ya, female, male gitu, atau laki-laki perempuan, nominal jenis kelamin, umur, scale karena dia merupakan angka. Bagaimana cara menghitung hasil pretest dan post-test? Biasanya pretest dan post-test itu diambil dari kelompok yang sama, kelasnya itu aja. Kalian ingat language assessment? Ada pretest sama post-test. Ya, treatment yang kita lakukan adalah semua banyak hal, autonomous learning, ICT, language assessment. Autonomous learningnya kalian disuruh baca dulu sebelum kelas, nah itu autonomous segala gitu. Nah nanti menggunakan tes, ada post test sama pretest sama post test di akhirnya gitu. Nah itu penelitian pretest post test kalian ini sedang diolah datanya oleh kami untuk ikut conference internasional. Nanti kita kasih update ya kalau udah selesai. Itu mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara pretest dan post test dari kelompok yang sama. Kelompok yang sama itu maksudnya semua itu aja. Iya. Oke, nah ini kita ada 3 data yang kita perlukan, ada student name atau student ID, pretest, post test. Nanti di measure, pastikan dia scale. Nah ini tata caranya, mari kita lanjutkan. Gitu ya, ini udah ya. Nah ini scale. Oke, sudah variable V-nya sudah aman. Lanjut kita masuk sini student name, jangan name deh, student ID aja ya. Kalau name agak panjang. Student ID-nya misalnya S1, studentnya itu student 2. Kira-kira studentnya ada 5 aja ya. Iya. Pretest misalnya student 1 berapa pretestnya? 80,25. Tadi itu 2 koma kan? Iya. Terus posesnya? Wow. 0 berapa? Oh nggak bisa 00, bisa. Oke. Student 2 72, koma 50. Boleh lebih rendah, boleh lebih tinggi gitu ya. Kan enggak semua Mater. Yang pertama nyontek, yang kedua udah nggak bisa nyontek. Ya, kasihan lagi udah kecilnya lagi, udah kecilnya lagi. Terus 80, koma berapa? 80 aja. 83. 83. 8325. 25 ada. Hehehe. 30. Kacau. 50. 70 guys. Dan ini terserah Miss. 30 terus postnya 30. Jadi enggak ada peningkatan. Itu prosesnya 85 Ya. Oke ya. Nah, ini tahap yang akan menentukan hidup kalian. Wow. Analyze. Nah, ini ada descriptive statistik. Kalau nilai to scale, Sarwan ini akan kesini nanti. Berapa yang mau dilihat? Deskriptifnya atau frekuensinya? Terus nanti tergantung. Compare means ya. Kalau yang tadi membandingkan hasil nilai yang laki-laki dan perempuan itu simple test gitu, simple doang kan. Terus kalau ini kita paid. Ada dua kan, ada tesnya ada 2. Nah, kita masukkan.
Tapi tidak semudah itu. Iya, Nah, yang banding kuantitatif nih. enggak. Saya udah pernah STS visual. Jelasin, ini cuma segitu doang. Itu susahan mana sih? Itu dari memang yang jadi masalah itu bukan SPSS itu sebenarnya. Cara menjelaskannya adalah kita membaca p-value. Kita makinnya ya. Itu kalau salah satu angka Iya, harus benar. diulang. Apa yang dimaksud dengan Iya, ini? benar-benar. Waktu Iya, iya, Nah, iya, ini sumpah. yang kita lihat ini adalah output yang sering muncul. SPSS akan menampilkan beberapa tabel, paired sample statistik, ada mean, yang itu jumlah, standar deviasi untuk penyebarannya Bisa kan tadi, ya aku belajarnya? seberapa fair, untuk Bisa lah efek kalau dan belajar. proses. wajar. Kalau nilainya nggak masuk akal, misalnya 100 ke 0 gitu, itu Karena salah dikit aja udah hancur ya. Jadi biasanya kalau standar deviasinya lebih tinggi daripada mean itu error, atau bisa kita curigai nilainya gitu. Standar Praktiknya deviasi salah, praktik lebih pengajarnya. tinggi. Nanti pastikan standar deviasinya tidak lebih besar dari mean. Oh, tidak lebih besar dari min. Jadi harus tidak lebih besar. Iya, tidak lebih besar dari mean. Itu kalau yang Meannya lazim. berapa nanti lihat? Oke. Pair sample correlation menunjukkan apakah ada korelasi antara nilai pretest dan post test. Pair simple test. Di sini hasil utama terlihatnya. Apa itu signifikan two tail yang dua variabel yang terikat dengan nilai p value. Nah, p value ini itu signya. Tapi p value ini namanya bukan sig terus gitu namanya, di tes-tes yang berbeda. Nanti kita lihat. P ya, jika P kurang dari 0,5 maka signifikan, ada perbedaan signifikan, berarti ada pengaruh nih antara post test dan pretest gitu. Berarti berhasil risetnya. Oh, autonomous learning, ICT itu berhasil untuk ngajarin kalian nanti nih pretest proses. Itu ya, kita lihat. Jika P kurang dari 5, gimana kalau P lebih dari 5? Itu menunjukkan tidak signifikan atau tidak berhasil penelitian yang tidak menunjukkan efek apa-apa. Oke. Hasil pair simple test menunjukkan bahwa udah gini aja interpretasinya. Gitu. Iya. Di finding ini aja. Tapi kalau di discussion kalian harus mengumpulkan riset tentang gender dan apa yang serupa dengan riset kalian, hasilnya bagaimana? Apa yang mempengaruhi perbedaan? Jadi hasil konti ini dibedakan gitu. Dibandingin apa punya orang yang lain. Iya. Iya, benar. Nanti apa? Signifikan. P value hasilnya. Itu emang udah kayak gitu. Ini kita lihat hasil pair sample test menunjukkan Iya, bahwa biasa nilai tulisannya sig kayak to tail 0,2 gitu. Berarti itu valid kalau udah Iya, yang berarti kurang dari 5 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan post test. Dengan demikian, perlakuan atau treatment Itu kan berarti yang diberikan gagal ya, oleh tapi kita tetap teacher bisa lanjut kan? berpengaruh terhadap Bukan penilaian. gagal diri kitanya kan? Hasilnya berarti negatif. Berarti Next, treatmentnya memahami p-value. works. Wajib hukumnya untuk memahami Berarti p-value itu karena bukan metode belajar yang interpretasi bagus, kita kan? itu mempengaruhi bagaimana hasil p-value. Aku kira karena kesalahan kita, enggak kan? Berarti ya tergantung si siswanya sih yang misalnya nulis atau apa gitu ya. Apakah hipotesisnya yang terjawab adalah hipotesis nul atau hipotesis alternatif? Seperti itu. Nah, ini dia p-value. Dalam beberapa nilai, beberapa analisis, hasilnya bukan sig to tail gitu. Itu cuma ada di t-test sama korelasi sama ANOVA. Tapi kalau pakai chi-square, nanti p-value-nya sig to sided, bukan to tail. Terus kalau untuk ANOVA cuma sig doang. Itu namanya tetap p-value. Nih, aturan umum p-value. Kalau kurang dari 0,5 itu signifikan menolak hipotesis 0. Apa? Ya, hipotesis 0 ada pengaruh menolak. Hasil gagal menolak H0, hipotesis 0, tidak ada perbedaan yang bermakna. Kadang kalau yang menguji korelasional dia ada hubungannya gitu, tapi hanya 0,00 berapa gitu angkanya. Berarti itu ada hubungan tapi tidak strong. Hanya sebatas kenal tapi tidak dekat.
masih ingat nggak Enggak, karena di atas 0,5. Bukan itu. Kalau standar deviasinya lebih besar daripada mean, salah. Oh, berarti ini benar. Berarti kalau yang standar deviasinya masih 6, berarti ini benar. Penyebarannya Oh ya, deviasi positif sama atau si normal? min ya. Singkat Sig. jangan ambil Apa nih? Jadi makanya kata STD error min atau min Pi-nya asli? mana pi? Deviasi. Pi-nya 0,2. Jadi aku bingung deviasinya itu ke min asli atau yang errornya? Ayo ingat enggak? 0,2 Oh, kalau error itu yang lebih besar 6, atau kecil dari di bawahnya 0,5? 14. Berarti Benar, benar. Yang salah itu kalau error kalau si deviasinya, deviasinya, Pi-nya berapa? deviasinya kan 14. 2,2. Minnya itu kan 74. Berarti min itu nggak di bawah deviasi kan? Salahnya itu salahnya itu di bawah deviasi. Nah contohnya kayaknya errornya yang sama. 0,05. Kalau yang ini 0,2. Berarti signifikan nggak? Tidak. Berarti yang harus diperhatikan adalah bukan apanya, tapi caranya masukin nilai. Oh, Apa ya Mbak? Banyakan yang mana nih? Banyakan yang lebih turun apa? Kayaknya pretestnya lebih bagus di pretest daripada hasil postresnya. di pretest bisa nyontek. Salah begitu. tapi Nah itu Iya. emang kayak begini. Iya. Iya. Tidak ada pengaruhnya. Jadi hasilnya skripsinya nanti tidak ada pengaruh. Iya begitu. Berarti emang kira-kira metodenya nggak bagus. kalau dosen pemikir ngapain, Miss? Nggak ada apa-apain. Ya tapi nggak apa-apa kan? Iya berarti. Dilaporkan saja bahwa ternyata kalau kalian hasilnya kayak gini mungkin, nah ini diperlukan mengambil data kualitatif untuk memperjelas ini kenapa ini hasilnya gitu. Oh ternyata ada proses yang missing. Mungkin Kalau pada pas pretest lagi proses aku pretest suruh dia dia badan naik sehat, nilainya. Pas proses dia sakit. Nah, Itu iya. ada verifikasi tuh di situ. Ada kemungkinan nggak dosennya itu suruh ambil data lagi buat kualitatif? Nah, tapi kualitas Enggak dong, enggak beresiko. Tapi berarti kualitasnya untuk menjelaskan doang gitu. Iya. Karena tadi kan omongan langsung ini kan kamu banyak nggak jelasnya. Apa kamu konten? Apa kamu nggak ngajarin? Emang nggak bisa dimasukin ke yang si finding discussion ini yang kita menceritakan. Apa yang diceritain? book close gitu. Kenapa dia Harus ada buktinya. Tapi kalau Kamu bilang dia lagi sakit. Hanifah nih misalnya sama si Fadil dikasih bukti misal surat sakitnya itu makanya si kuali kayak gitu. Yang nggak bisa surat sakit kan Oh, wawancara lagi. kalau Belajar nilainya baskom. kayak gini, kita cuma punya kesimpulan bahwa oh berarti ada yang tidak beres dengan semua prosesnya gitu. Atau tidak apa ya? Kenapa ya postesnya itu kok lebih kecil semua nilainya? Oh, Nilai di postesnya tidak efektif gitu. Mungkin pas postes terlambat. Ada masalah keluarga di rumah. oh itu makanya gue nanya Jadi kita tidak kuali bisa untuk menjelaskan itunya lagi. lebih lanjut gitu. kamu walaupun kuali orangnya Mungkin bisa salah. Jadi kan ada tapi itu dia udah tambahan ngomong. gitu. Sementara kamu cuma pakai tulisan Nih, data kalau dia ada ada di soal. sini, Oh ya, soalnya kalau kuanti emang literally data mulu bisa nggak bisa nyontek nggak nyontek ya udah datanya segini tanpa tahu kan di belakangnya ada apa ya. Kuali kali performance dan yang lainnya gitu. Nanti hasilnya juga akan beda gitu. Wow. Nah ini nanti cara bacanya beda lagi. Oh. Lihat nanti rumusnya. Nanti dikasihin kan ini semua Sebetulnya ya. semudah itu untuk kuantitatif. Asal proses pengambilan datanya benar. Nanti data yang dimasukkan juga benar. Tapi ini serisal. Kita memasukkan media Baca ini menguji aja. apakah Lama baca. menguji apakah itu Iya. berpengaruh gitu. Itu juga harus diujikan dong. Iya. Apa yang diujikan ke siswa-siswa itu yang menguji nanti kan.
Aku bisa nanya itu nggak kalau respondennya itu berapa orang, bisa nanya nggak aku cara tahu. Saya kan misalnya punya Twitter itu kan bebas, itu cara Coba tanya dulu kalau minimal responden untuk yang non kelas. Bisa di PBI. Saya aja tanya sekarang.